Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada semester 2 tahun 2021, Bapak akan menerangkan materinya berbeda dengan semester 1, yaitu Photoshop. Photoshop yang digunakan adalah Photoshop yang standar saja, yaitu Photoshop CS3. Bapak panggil. Nah, ini adalah tampilan Photoshop CS3. Perlu kalian ketahui bahwa semester 1 itu Corel, yaitu untuk menggambar berbasis vektor kalau Corel. Kalau Photoshop itu menggambar atau mengedit foto berbasis image. Oke, Bapak akan menerangkan ikon-ikon yang ada pada Photoshop. Yang pertama ini title bar. Title bar baris judul. Ini menu bar, ya. Ini menu bar. Kemudian di bawah menu bar adalah option bar, pilihan bar. Kemudian ini toolbox. Kemudian ini palet. Ini yang utamanya itu aja dulu, ya. Nah, berbeda dalam Corel Draw. Kalau Corel Draw begitu panggil akan muncul drawing area, kalau di Photoshop tidak. Jadi bagaimana memunculkannya? Kalau enggak file new, kita open. Nah, sekarang Bapak akan open saja. File, open. Bapak pilih, nama filenya kebetulan pilih. Nah, ini tampilannya awalnya seperti gini, kecil. Bapak akan menerangkan mulai dari satu-satu. Memperbesar dulu ya. Untuk memperbesar, ini ada di menu palet. Nah, ini palet. Bapak akan menerangkan di menu palet sekarang, sesi sekarang cuma dua. Navigator dan layer. Nah, navigator, layer palet navigator adalah untuk memperbesar, memperkecil tampilan objek. Oke, ini perbesar, memperkecilkan. Sekarang beralih pada toolbox. Kita mulai sesi pertama dari cara menseleksi. Ada beberapa kurang lebih 10 icon yang Bapak akan terangkan sekarang. Yang pertama untuk menyeleksi yang namanya kelompok dari mark Q. Mark Q sebetulnya ada 4, tapi yang sering digunakan adalah 2. Rectangle berbentuk kotak dan berbentuk lingkaran. Jadi Bapak menerangkan pertama kali Photoshop itu membuka, memperkenalkan icon, memperkenalkan tampilan yang ada di menu Photoshop. Kita mencoba bagaimana menyeleksi objek berbentuk kotak. Contoh, ini kotak, kita kotakin, ya. Ini ada perhatikan ini yang perlu kalian ketahui. Ini namanya salah satu tambahan fitur-fitur untuk menyeleksi. Ada namanya new selection, kemudian add selection, dan subtract from selection. Nah, kalau new selection dia menyeleksinya cuma satu. Begitu drag lagi dia akan hilang. Tapi kalau misalkan ada lebih dari satu, kita add selection, dia nambah seleksinya lebih satu dan bisa gabung. Ya. Kalau dengan lingkaran, berbentuk lingkaran ya, lingkarannya mau nambah ini. Tambah. Kalau ada satu lagi ini mengurangi, subtract mengurangi dia. Pada bentuk kotak atau lingkaran dia mengurangi. Membatalkan seleksi, Ctrl D. Lantas, buat apa tanda seleksi? Nah, contoh ini mobil. Mobil perpaduan antara kotak dan lingkaran. Nah, berarti kita kotak dulu. Kotak, new selection dulu. Kotak. Tentu saja tidak kotak semua. Ada lingkaran, berarti kita nambah. Pakai elliptika, ininya nambah di sini. Add selection. Supaya tidak hilang seleksinya yang pertama, jadi gabung. Nah, kalau yang ini dikurangi, tapi berbentuk kotak. Kotak itu rectangle. Rectangle marquee tool. Seleksi. Aduh, kenapa ini jadi hilang? Karena pilihannya add selection. Nah, kita ulangi Ctrl D. Pertama add selection, ya. Oke, sekarang kurangi ini ya. Kurangi dengan kotak juga. Tapi ikonnya subtract. Itu mengurangi sekarang ke lingkaran. Add ya, jangan new selection. Kalau new selection jadi hilang. Add selection. Oke. Nah, berbentuk mobil. Nah, untuk apa diseleksi? Banyak. Salah satu contohnya, misalkan image, adjustment,
hue saturation. Ini warna berubah. Oke, cancel. Nah, kalau warna kita di minggu depan. Sekarang kita menyalin. Fungsi seleksi menyalin. Perhatikan layer. Layer adalah lapisan untuk mengorganisasikan objek. Ya, jadi lembar transparan anggaplah. Kita udah diseleksi, edit, copy. Edit, paste mengadakannya. Begitu paste muncul layer. Apa layer ini isinya? Yang barusan diseleksi, cuma bertumpuk, memindahkannya pakai move tool. Jadi fungsi move tool adalah untuk memindahkan. Menghapusnya bisa di delete pakai keyboard atau Ctrl Z membacakan buang ke tong sampah. Mana yang kalian enak silahkan. Nah itu menyeleksi berbentuk kotak dan lingkaran. Nah kita pindah area ke sini. Bagaimana menyeleksi area rambut yang tentu saja bukan lingkaran dan bukan kotak. Untuk apa? Ini boneka 2 ini akan ingin ada rambutnya. Nah tentu saja seleksinya berbeda. Ada lagi seleksinya kelompok lasso. Ada 3 kelompok lasso. Lasso tool, kemudian polygonal lasso tool, dan magnetic lasso. Lasso dulu apa terangkan? Lasso adalah menyeleksi objek dengan cara di drag. Ulangi, menyeleksi objek dengan cara di drag. Tadi udah mulai. Memberhentikannya bagaimana? Tempelkan ke titik awal kita mulai menyeleksi. Lepaskan. Patahkan Ctrl D. Yang kedua dari kelompok lasso, polygonal lasso tool. Dia menyeleksi objek dengan klik. Caranya dengan diklik seperti bajier pada coral. Diklik. Bagaimana memberhentikannya? Memberhentikannya tempelkan ke titik awal kita mulai menyeleksi. Tempelkan ke sini. Klik. Ya. Itu berbentuk klik. Selanjutnya magnetik. Nah, Ctrl D membatalkan tanda seleksi. Menempelkan seleksi ke area tertentu. Klik aja. Klik sekali, tempelkan ke ke pinggir-pinggir area warna yang akan kita seleksi. Dia akan nempel. Tempel. Bagaimana mengakhiri? Tempelkan, kemudian double klik. Nah, seperti itu. Itu untuk menyeleksi berdasarkan magnetik. Ya. Magnetik, jadi ada 3 nih. Lasso, menyeleksi objek dengan cara di drag. Polygonal lasso tuh menyeleksi objek dengan cara diklik-klik. Magnetik menyeleksi objek dengan cara menempelkan ke area tertentu. Membatalkan penyeleksian Ctrl D. Nah, satu lagi tanda seleksi, yaitu namanya Magic Wand Tool. Oh iya, icon yang ada dalam Photoshop di sini toolbox, ada yang berdiri sendiri, ada yang punya sub. Kalau yang berdiri sendiri contohnya Move Tool. Kalau yang punya sub semuanya punya sub. Bagaimana memunculkannya? Dengan cara ditekan agak lama. Seperti itu. Nah sekarang Bapak akan menerangkan satu lagi tanda seleksi namanya Magic Wand Tool. Magic Wand Tool adalah menyeleksi objek berdasarkan kesamaan warna. Contoh, warna merah ingin diseleksi, klik, dia akan menyeleksi merah. Hijau atau biru, klik, dia akan menyeleksi hijau atau biru. Nah sekarang rambut. Ctrl dulu ya, rambut. Kalau rambut diseleksi, ini warna kuning nih, diklik, perhatikan, klik, nah, dia menyeleksinya ke yang warna kuning. Pak, kuningnya nggak terlalu besar, perbesarnya dengan toleransi. Toleransinya diperbesar. Toleransi itu kepekatan warna ganti sama 80 kurang lebih. Akhirnya dengan enter, klik lagi di warna kuning, dia akan lebih besar. Oke, itu caranya untuk seleksi Magic Wand Tool. Magic Wand Tool adalah menyeleksi objek berdasarkan kesamaan warna. Untuk apa ini tanda seleksi? Kita mulai coba untuk menyalin rambut. Cara menyalinnya seleksi dulu, kemudian perintahnya edit copy seperti tadi. Edit paste, begitu paste akan muncul pada layer. Nah ini. Rambutnya di mana? Bertumpuk, pakai move tool untuk memindahkannya. Sharekan. Satu lagi bagaimana seleksi enggak? Tidak usah. Kenapa tidak usah diseleksi? Karena barusan sudah di copy. Karena bentuknya sama ya sudah aja tinggal paste.
Nah, jadi ada dua layer yang berbeda. Tinggal geserkan ini ke sini. Tempelkan ke sini. Nah, itu salah satu fungsi dari tanda seleksi yang sudah Bapak terangkan, yaitu ya dari awal namanya rectangle marquee rectangle tool, kemudian elliptica marquee tool, kemudian di sini ada lasso tool menyeleksi objek berdasarkan dengan cara di drag, kemudian poligona menyeleksi objek dengan cara diklik, dan magnetic dengan menempelkan di area objek tersebut. Dan satu lagi tadi magic wand tool menyeleksi objek berdasarkan kesamaan warna. Ingat itu yang Bapak sebutkan semuanya ada di tugas ya, tinggal kalian menyalinnya. Sekarang bagaimana mengcopy dari file lain? Nah, kalau tadi mengcopy dalam satu file, sekarang bagaimana mengcopy dalam di file lain? Tinggal panggil dulu filenya. File open. Contohnya kita gambar kelinci. Nah, gambarnya kecil, berarti harus kecil. Lupa tadi gambar yang tadi kemana? Ada, cuma ada di belakang. Kita bisa mengaturnya di menu bar window. Nah ini, tinggal diklik. File pilih akan muncul. File kelinci akan muncul kelinci. Nah, bagaimana tampilannya supaya lebih dari satu? Di menu, tetap di menu window juga. Di arrange, cascade. Kalau cascade bentuknya gini. Kalau rank, horizontal bentuknya gini. Kalau rank, vertikal bentuknya gini. Bapak lebih condong ke rank cascade ya. Nah, ini kita perbesar ininya. Boleh untuk memperbesar pakai apa? Navigator perbesar. Oke, sekarang pakai move tool. Nggak perlu dulu diseleksi, langsung saja di drag ini. File kelinci, drag ke file pilih, lepaskan. Tuh sudah. Bagaimana mengecilkannya? Ini kan kegedean, misalkan ya, mengecilkannya Ctrl T perintahnya. Kalau tadi Ctrl D menghilangkan tanda seleksi, kalau ulangi ya, kalau Ctrl T memperbesar objek. Ya, Ctrl T. Perhatikan ininya dikecilkan, bisa perbesar, lebar. Ya, Bapak selalu menekan tombol shift kalau ingin skalanya seimbang. Lepaskan. Jangan lupa untuk menghilangkan tanda Ctrl T atau transform itu dengan enter. Terus ini kita hilangkan si hijau-hijaunya. Nah, menghilangkan pakai eraser. Perbesar dulu. Menghilangkan pakai eraser. Nah, kalau pakai eraser begini akan lama. Lebih baik pakai tanda seleksi magic wand tool. Magic wand tool adalah menyeleksi objek berdasarkan kesamaan warna. Diklik aja ininya, toleransinya atur dengan tangan terlalu besar, misalkan 40. Akhirnya enter, klik yang hijaunya. Delete aja. Nah, gitu seperti itu. Jangan lupa Ctrl D menghilangkan tanda seleksi. Sudah, ini tempatkan di sini. Maaf. Geserkan sini. Oke. Satu gambar sudah. Sekarang tambah lagi gambarnya. File open. Contohnya duck. Bagaimana supaya tampilan dua-duanya muncul? Window, rank, cascade. Bukan dua-duanya, tiga-tiganya ada muncul ya. Nah ini sama kayak tadi. Pakai move tool, ini objeknya drag ke sini. Lepaskan. Nah, wah ketutup gini karena objeknya besar, resolusinya berbeda. Bagaimana mengkecilkannya? Ctrl T. Nah, seperti tadi, ini tempelkan ke belah sini, kita kecilkan, tarik lagi ke sini, kita kecilkan, nggak pas. Tarik lagi, kecilkan lagi, sampai sini, dibesarkan dulu di navigator, nah, menghilangkan tanda transform dengan cara tekan enter. Transform itu Ctrl T ya untuk memperbesar dan memperkecil. Nah ini bagian yang putihnya dihapus. Supaya cepat pakai magic wand tuh, seleksi aja. Klik apanya? Klik warna putih.
kemudian tekan delete. Ini masih ada yang putihnya, delete. Masih ada yang putihnya, delete. Jangan lupa akhiri dengan menghilangkan tanda seleksi, Ctrl D. Oke, sekarang, nah ini fungsi, Bapak akan menerangkan fungsi di atas, di depan, di belakang. Misalkan ini gambar duck atau gambar bebek disimpan di bawah sini layarnya. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, gini ya. Kalau yang kelinci pindahkan dulu. Kalau memindahkan kelinci, harus pindahkan ke layar kelinci. Nah, kenapa ini di depan? Karena posisi layarnya ada di atas. Jadi, apabila layarnya ada di atas, tampilan ada di depan. Kalau layarnya ada di bawah, pindahkan dulu ke sini. Layarnya di bawah, ya berarti tampilannya ada di belakang. Ya. Nah, sekarang berarti sudah Bapak menerangkan beberapa bagian perintah dari Photoshop. Ya. Minggu depan kita akan mulai menggambar. Bapak evaluasi. Jadi yang pertama tadi dari awal ya, ini menu bar, kemudian option bar, ini namanya toolbox, kemudian ini palet ya, kemudian ini palet juga ya. Kemudian Photoshop basicnya berbasis image. Kalau Corel basisnya berbasis vektor. Jadi agak berbeda ya ininya ya tampilannya. Oke, seperti ini. Nah, Bapak cukupkan di sesi pertama cukupkan sekitar 20 menit ya. Cukupkan sampai 20 menit. Jangan lupa ada tugas. Kumpulkan, ada perintah. Jadi kalau mengerjakan tugas, kalian harus melihat dulu video yang ini. Ya, kalau tidak melihat tidak akan bisa mengerjakan tugas. Kurang lebih 3-4 hari tugas kumpulkan. Sekian dulu dari Bapak pada sesi pertama Photoshop. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap semangat meskipun belajar di rumah. Jangan lupa juga pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sekian dulu dari Bapak. Jangan lupa juga tugas dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.